يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا رب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي من تذكر جيران بدي سلامي فزدنا مع الجرام مقلة بدمي يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Sadaqallahu alim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahu alim. Sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Ade Mahmud. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan sehat panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya. Sama-sama kita hormati, kita ta'zimi guru saya Ustaz Abdul Rahim. Mudah-mudahan senantiasa beliau pun sama dengan iringan doa kita, beliau selalu sehat panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bisa mengamalkan ilmu-ilmunya. Para asatidz, Bapak Ustadz Asep Hari, Bapak Ustadz Suyana dan yang lainnya, dan yang saya banggakan para santri Baitus Sholihin, insya Allah menjadi generasi-generasi yang soleh yang selalu diberikan ilmu yang bermanfaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu pandai mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, dan sehingga Allah terus memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya kepada kita semua. Kedua, salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi, bertemu lagi. Insya Allah tempat ini penuh dengan keberkahan. Dan duduknya kita di sini, kita berharap mudah-mudahan bertolak ilmu yang kita Allah ampuni segala
kesalahan kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mengabulkan segala hajat dan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih seperti yang sama, bab masalah mengenai kematian. Ini lebih dari sebulan ya, lebih sebulan masih ini juga ini yang dibahas. Kenapa? Karena memang masalah fardu kifayah kelihatannya ringkas, ringan, mudah, tapi agak sulit. Nah, ini suatu pekerjaan yang mana pahalanya sungguh luar biasa, dan begitu pun sebaliknya dosanya juga luar biasa. Lalu di saat kita menemukan seperti keterangan yang awal, ada seorang jenazah, terus kita tahu tapi diem baik, nah ini dosanya satu kampung kita yang nanggung. Tapi kalau seandainya satu kampung ini ada satu orang yang paham, yang mau mengerjakan fardu kifayah, maka gugurlah semua kewajiban orang satu kampung tersebut karena sudah ditangani oleh satu orang. Ya, mungkin pada pagi hari ini coba kita akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan, melaksanakan fardu kifayah yang ketiga, memandikan mayit. Yang pertama, yang pertama yaitu kita memandikan. Pertama memandikan, kedua mengafankan, menyolatkan dan menguburkannya. Prakteknya siapa nih? Saya Bapak Dekor. Guling biasa, guling. Guling ini guling dah. Ya buat nyembat mandiin doang. Nah, kalau buat mendem baru praktekin. Ya. Iya. Kan memasuki ruang pemandian. Nah, ini kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqaw wa akhrijni mukhrija sidqaw waj'alni min ladunka sultanan nasira. Udah hafal ya? Hafal kan? Hafal dah. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya dah. Setelah kita memasuki ruangan pemandian, nah ini diusahakan tempatnya ini tidak terkena sinar matahari. Satu, maksudnya gimana? Walaupun di tempat ruangan terbuka tapi atasnya ditutup tuh, dikasih terpal. Jangan sampai kita memandikan ini di ruangan terbuka tapi cuma sampingnya yang ditutup. Ya, ini disunahkannya atasnya pun pakai satir ditutup. Jangan supaya apa? Langsung terkena sinar matahari. Apalagi sekarang yang namanya zaman hujan, musim hujan. Ini jangan sampai kena air hujan, kita tutupin lah. Kita memuliakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai auratnya terbuka seperti itu, terutama masalah aurat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita akan mempraktekkan
memandikan jenazah. Yang pertama tadi salah saya sampaikan, di saat kita memasuki ruangan pemandian, nah ini biasanya satu petugas, kedua keluarga. Kenapa kok keluarga harus ikut? Karena salah satu untuk menyaksikan bersih dan tidaknya seorang jenazah. Nomor dua, bisa menyaksikan apa yang terjadi dengan seorang jenazah tersebut. Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, suatu keanehan, ini disimpan diem. Jadi cukup petugas sama keluarga yang tahu. Kenapa? Aib. Nah, Allah aja nutupin aib seorang hamba. Masa kita seorang hamba yang udah tutupin kita buka-buka aibnya? Begitu. Jangan sampai setelah kita melihat kejadian-kejadian yang aneh, terus kita umbar, kita sebarluaskan kayak gitu. Karena banyak juga yang namanya melaksanakan fardu kifayah, khususnya yang pertama yang memandikan ini, menemukan keganjalan-keganjalan, keajaiban-keajaiban. Ini pasti akan ketemu, nggak mungkin kan? Baik yang keajaiban berupa keharuman, kemudahan dalam mengurusi memandikan jenazah tersebut, maupun sebaliknya di saat membuang kotoran. Ini ada juga yang nggak mau berhenti-berhenti, ada yang mohon maaf bisa terus mengeluarkan yang namanya darah. Banyak pokoknya keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan atas kelakuan seseorang di saat masih hidup. Nah ini, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita memasuki ruang pemandian, nah ini ya, pertama biasanya, nah ini bukan tradisi sebenarnya, emang sudah ajaran. Di saat memandikan mayit, air yang pertama ini adalah air daun bidara. Kalau kita bilang air keramasan gitu. Seandainya daun bidara nggak ada, air apa yang sekiranya timbul atau adanya busa gitu. Nah ini awal setelah kita masuk dan akan memulai memandikan seorang jenazah, kita baca Bismillahi ala millati Rasulillah. Coba Bismillahi ala millati Rasulillah. Nah ini kita buka awal penutup, biasanya masih ada kerudung putih atau kain, kita buka satirnya, tutupannya ini sampai di dada ya, sampai di dada kita buka sambil kita ucapkan yang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah dalam hati. Setelah kita buka, lalu kita siramkan itu yang namanya air keramasan dari kanan sambil sama apa yang kita baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak usah teriak-teriak bacanya ya, nggak usah teriak-teriak, cukup dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah kita menyirami sebanyak 3 kali, kanan, kiri, tengah, kita niatkan nawaitu gusla hadzal mayyiti fardu kifayah lillahi ta'ala.
kita siram, kita banjur. Jangan langsung pakai sabun, habis keramasan langsung pakai sabun, jangan. Tapi kita siram dulu sambil kita niat. Setelah kita niat dan kita siramkan, baru kita pakai sabun. Semuanya, semua lubang-lubangnya, selah-selahnya. Itu. Walaupun itu maaf dalam keadaan cacat, terkadang timbullah perasaan rasa jijik, ya, rasa jijik ini nggak bisa dipura-purain namanya orang jijik. Timbul perasaan mual, enek. Ini jangan apa? Jangan sampai kita bunyi, maaf ya, jangan, tahan. Kita telan lagi. Ya, ini tantangannya luar biasa. Makanya prakteknya guling. Kalau ada ekor saya praktekin takutnya enak beneran. Gitu. Ya, timbul perasaan, ya, bebauan yang namanya bangkai. Paling bau tuh bangkai manusia. Bangkai manusia paling bau, kenapa? Apa juga masuk. Itu. Makanya bangkainya itu luar biasa harumnya, wanginya luar biasa. Makanya di saat kita nyium aroma-aroma yang kurang enak, ini cukup kita tahan, kita pendem sendiri. Nah, inilah suatu pekerjaan yang ringan tapi enggak ada yang mengerjain. Nah, ini tapi pahalanya luar biasa. Nah, itu setelah kita siram sebanyak 3 kali, kita sabunin. Ini dibantu sama keluarganya, kita saksikan. Setelah sabun rata, bersih, seperti manusia yang hidup mandi bagaimana. Nah, terus kita miringkan ke sebelah kanan, kita miringkan sebelah kanan sambil kita membaca. Kemarin gimana? Terus Ghufronaka Robbana wa ilaikal masir. Nah, ini sebelah kanan pun sama, kita basuh, kita sabunin sampai apa yang kita lihat ini bersih gitu. Maaf sekali lagi, banyak kejadian yang aneh ya. Setelah kanan kiri inilah kelihatan, apalagi maaf apalagi yang namanya sakitnya ini udah orang Betawi bilang jadi kembang balik ya, jadi kembang balik. Lama hidup kagak, mati kagak, yang ada di kasur pakai pempes. Nah, inilah pakai pempes ini kadang-kadang kalau belakangnya nggak diperhatikan, cuma atas, bagian atas yang selalu dilap, belakangnya enggak, ini maaf bakal nimbulin borok. Lah, ini bukannya wah ini ajab ya karena sering ngentutin orang, bukan. Iya, tapi ini emang apa namanya, gesekan pempes tadi. Maaf, ompol, bahasanya ompol ini yang tajam. Kalau dari pihak keluarga kurang memperhatikan, ini bahaya, hati-hati, kasihan. Apalagi yang namanya punya penyakit gula, ini cepet. Kadang-kadang kalau cuma apa namanya bolongnya kecil, ini wajar. Ya, inilah yang kita tutup. Apa yang kita lihat cukup kita yang tahu dan keluarga, seperti itu. Mulai timbul perasaan yang namanya tadi enak, mual, cukup kita rasa itu. Nah, ini setelah kita memiringkan sebelah kanan, kita celentangkan lagi sambil kita baca yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim,
Rasulillah. Kita celentangkan lagi, kita miringkan sebelah kiri. Ya, kita miringkan sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri sambil kita membaca Ghufronaka, terus wa ilaikal masih. Ya, sesungguhnya kamu ya Allah yang Maha Pengasih, maafkanlah dan tolonglah apa-apa yang kami lakukan, apa-apa yang kami kerjakan, berikan kemudahan maksudnya. Dengan pertolonganmu ya Allah, berikanlah kemudahan, keringanan apa-apa yang telah saya kerjakan. Ini kalau kita bicara masalah kematian, ya apa-apa lagi yang namanya fardu kifayah yang pertama ini enggak mandang itu siapa. Ya, kadang-kadang yang kita anggap di masyarakat ini bahwasanya dia meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah karena kelakuan masa lalunya, tapi tiba-tiba di saat akhir hayatnya dia husnul khotimah. Inilah keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa memponis, nggak bisa nyangka ini seorang preman, ini seorang bahasanya jauh dari namanya ibadah, seringnya maksiat dan lain sebagainya. Tapi di saat akhir hayatnya ini si mayit bagus, harum. Tapi sebaliknya juga ada orang yang luar biasa, disangkanya di saat masih hidupnya dia ini luar biasa ibadahnya, rajin, terus seorang pengajar juga, tapi di saat akhir hayatnya ini orang na'udzubillah summa na'udzubillah gitu kan, apa dia su'ul khotimah, apa termasuk husnul khotimah, ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah fungsinya yang tadi santri sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini salah satu buktinya kan kayak gitu. Di saat kematian nanti yang akan melihatkan bukti-bukti apa yang dia kerjakan semasa hidupnya. Itu. Nah, setelah kita memiringkan sebelah kanan, sebelah kiri, ghufronaka rabbana ya rahman wa ilaikal masir, lalu kita celentangkan lagi. Ya. Setelah kita celentangkan, nah ininya agak diangkat. Nah, ini kepalanya nih, anggap ini kepalanya. Agak seperti orang habis lahiran. Orang kalau habis lahiran kepalanya agak tinggi. Nah, ini setelah kepalanya agak tinggi, kita peres lagi. Ya, perutnya diperes, diperdonin. Kalau bahasa Ustaz Asep bilang mah diperdonin sambil kita puter tangan kiri kita, tangan kanan ini, tapi muternya jangan ke kanan, kebalikannya dari orang tawaf. Iya, ke kiri kita puter banyak 7 kali baru kita turunin ke bawah. Nah, ini tangan kiri kita masuk ke bagian dubur, ya, masuk ke bagian dubur. Buat apa? Buat kita bersihin. Nah, di atas hati-hati, kita juga harus teliti. Kadang-kadang yang kita peres ini dari tujuan turun ke bawah, tapi larinya atas ke mulut. Nah, ini orang kalau punya penyakit dalam, jangankan di saat ditaikan gitu, saat tidur kita peres, kita perdonin, ini nggak turun ke bawah, justru naik atas, macam-macam. Makanya yang namanya saya bilang tadi, fardu kifayah ini ringan, kelihatannya gampang, tapi tantangannya luar biasa.
Nah, tantangannya luar biasa. Yang namanya enak, mual, segala macam ini udah biasa. Nah, ini setelah kita taikkan kepalanya, ini kita baca ghufranaka ya rahim wa ilaikal masir. Kita press, semua minta kemudahan, minta sama Allah diberi kasih sayang, kemudahan atas pengurusan jenazah ini, ya gitu. Kadang-kadang kalau kita sembrono, semau kita atau apa namanya, dengan apa yang kita lakukan, ini kadang-kadang berbalik sama kita sendiri, ya gitu. Satu, ini selalu diberikan apa, kesulitan, contoh kecil di saat kita perdol, kita peres perutnya tadi. Nah, ini satu, nggak berhenti yang namanya kotoran keluar, ya. Kalau udah nggak berhenti kotoran ini keluar, ini berarti air bakalan kurang. Nah, biasanya kalau sekarang alhamdulillah ini ada bak gede, ada tong bahasanya, makanya siapin 1, 2, lebih dari 1 lah, siapkan tong ini supaya nanti suatu saat menemukan keganjalan kita nggak rame di dalamnya. Kadang-kadang ini yang ribut kan berisik. Padahal ini salah satu adab di saat memandikan jenazah ini, diem, jangan sampai rame. Begitu kita masuk ke ruangan pemandian udah diem, cukup kita yang tahu gitu. Kadang-kadang ini orang, banyak kejadian-kejadian yang saya temuin ini banyak dengan ketidaktahuan dia, tapi dia so tahu gitu. So taunya gimana, apa aja diomongin, apa aja dipinta, disuruh siapin ini siapin itu, nggak perlu, cukup yang ada kita lakukan. Makanya sebelumnya disiapkan dengan rapi, dengan baik, supaya Pak masyarakat ini kalau rame di dalam ruang pemandian bakalan kepo. Nah, ini yang harus kita jaga. Makanya ada, kalau kita tahu, kita ngerti cara dan ilmunya, insya Allah berjalan lancar seperti itu, ya. Dan yang kedua, kalau seandainya dengan ketidaktahuan kita tapi kita sok tahu, nah ini jangan salahkan siapa-siapa. Kayak tadi, kotorannya nggak mau berhenti, airnya habis, nah, terus gimana? Nah, ini tadi kita cukup diem, tahan semua apa yang kita lihat, yang kita rasakan. Kenapa? Karena ini adalah makhluk Allah yang harus kita tutupi aibnya, jangan sampai kita umrah, kayak gitu. Dan setelah kita taikkan lagi kepalanya, kita turunkan, terus kita usap, kita siramkan dengan yang namanya, ini sunnahnya, kalau apa namanya, kalau di kitab kita siram dengan yang namanya air kapur barus, kamper kalau bahasa kita siramin pakai kamper untuk menghilangi apa namanya aroma. Kadang-kadang masih ada aroma yang kurang sedap, kita siram pakai air kamper. Nggak usah banyak-banyak air kampernya, kita siram pakai air kamper. Setelah kita siram dengan kamper, lalu kita bilas lagi, itu kita bilas sampai kita yakin dan disaksikan oleh keluarga ini benar-benar bersih. Nah, itu seperti biasa kita apa namanya, kita keringin, kayak anduk kayak boleh, pakai kain ihram boleh, pakai kain batik boleh, nggak jadi masalah. Pokoknya seperti tata caranya kayak orang habis mandi lagi hidupnya, seperti itu. Dan setelah kita selesai memandikan, kita keluar dari ruang pemandian, kita baca la ilaha
Allah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kayak gitu ya. Mudah kan? Mudah ya, cuma ya udah taruh aja di bak mandi, taruh di bak mandi ya, sabunin, siram, miring kanan, miring kiri, taikin kepalanya. Nah, doanya tadi, doanya dihafal, doanya dihafalin. Dan semua apa yang kita lihat ini cukup kita yang tahu. Bagaimana kalau kok kita ceritain, bukan diceritain, kita ambil iktibar ya, kita ambil contoh begitu kan, kita ambil contoh supaya kita mengambil hikmah dari apa yang terjadi, dari apa yang kita lihat kayak gitu. Bukan kita ceritain masalah bla 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 bla, kerjaannya begini dia dulu waktu hidupnya. Jangan, itu namanya buka aib. Tapi kalau di saat kita melihat toh ada kejadian yang bagus, kita ceritakan yang bagus, yang jelek kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran buat kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang, biasanya orang kalau habis mandiin di luar ini ada juga yang nanyain, baris sambil jalan ke makam dia nanya gimana tadi. Apalagi yang meninggal ini ya bisa dikatakan satu, kalau bahasa kasarnya sampah masyarakat gitu kan. Pasti ditanyain, dideketin sambil ngerokok, gimana tadi pemandiannya, ada keajaiban nggak, ada keanehan nggak. Nah ini tantangan buat kita kan kayak gitu, tantangan buat kita. Apa kita mau ceritain, apa kita mau simpen. Ini nggak satu dua orang yang nanya, pasti banyak gitu. Kenapa? Ya, karena mereka pengen tahu dengan akhir kehidupan seseorang gitu kan. Ya bilang aja ini suatu contoh buat kita supaya kita lebih hati-hati dalam hidup, harus hati-hati lagi dalam bicara dan segala macamnya, pergaulan. Nah itu alhamdulillah semua dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bilang gitu gue udah diem ya. Coba kalau kita bilang aduh parah mandinya orangnya begini-begini, udah terus nggak berhenti ya, nggak berhenti. Kadang-kadang saya mampir rumah yang ngopi, lah itu ditanya itu lagi. Nah itu ya, itu namanya buka aib. Jangan sampai kita buka aib seorang muslim. Kita jadi iktibar, kalau seandainya keganjalannya kita dapat, kita jadi iktibar. Berarti jangan sampai kita seperti orang tersebut. Kalau seandainya bagus, senyum, mudah, harum, nah ini pun kita jadikan penyemangat buat kita supaya kita bisa seperti dia. Itu jangan kita ngelihat keanehan kita malah ceritain lagi ke sono ke sini, ke sono ke sini. Begitu kita dapat yang bagus, gua udah cukup, berarti sama ibadahnya sama gua. Itu harusnya kita tambah semangat. Semua nggak ada jaminan jabatan, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan buat seorang hamba di saat di akhir hayatnya ini, bagus dan buruknya di saat akhir hayatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi manfaat untuk kita dalam kehidupan kita supaya lebih hati-hati lagi. Seperti itu kita bisa menutupi aib dan kita jadikan iktibar untuk menjadi motivasi kita terus semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan
kita semua selalu diberikan sehat lahir batin kita, selalu diberikan panjang umur dalam takwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seandainya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggilnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.